Nah, untuk gandengan kata ini adalah jenis soal structure TOEFL yang mana cara mengerjakannya kalau teman-teman misalkan, menemukan A atau misalkan di pilihan ganda, oh kok ini ada kata ini, ada kata ini kan kemungkinan ada gandengannya. Nah, atau dicek di soal, ada nggak gandengannya, seperti itu. Karena jenis soal ini adalah yang menanyakan misal kalau ada kata both, gandengannya adalah and, misalnya. Ada between, itu juga bisa pakai and. For example, ada so, gandengannya that, itu terutama di error analysis sering sekali keluar di TOEFL yang asli TS, teman-teman. Nah, hari ini kita ulik ya atau kita bahas lebih mendalam. So, let's get right into it. Jadi di hari ke-8 materi tentang Petrus atau gandengan kata. Di soal structure TOEFL yang saya sampaikan tadi, ada jenis soal yang cara mengerjakannya lumayan mudah karena kita hanya mencarikan gandengan dari kata yang ada di soal. Nah, untuk gandengan kata yang pertama, itu ada di bagian conjunction, teman-teman. Atau beberapa conjunction itu memiliki gandengan masing-masing. Contoh untuk conjunction yang punya gandengan, untuk conjunction yang punya gandengan kata itu cuma 4 ini ya. But biasanya ada also-nya. Jadi but also, or, nor, sama and. But also itu biasanya sebelumnya gandengannya adalah not only. Oke, jadi not only but also. For example, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada or, itu biasanya sebelumnya ada whether atau either. Ya. Jadi either or atau whether or. For example, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Jadi kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Like that. Kemudian ada nor, itu biasanya sebelumnya ada neither. Jadi neither nor. For example, the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir untuk conjunction kita punya and, itu biasanya sebelumnya ada kata both gandengannya ya. Nah, for example, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata untuk conjunction ya, teman-teman. Not only but also either atau whether or, neither nor, both and. Kemudian untuk gandengan kata yang kedua itu masuk ke dalam kategori perbandingan. Caranya kita membanding-bandingkan dua variabel. Nah, perbandingan itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah namanya positive degree atau caranya kita bilang sama dengan. Ya. Untuk bilang sama dengan kita bisa pakai as, gandengannya juga as, atau the same gandengannya adalah as, not so itu gandengannya juga as. Oke. Nah, untuk contohnya Katarina is not as tall as you atau Katarina is not so tall as you itu juga bisa. Nah, kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu ya. Kemudian perbandingan kedua itu namanya adalah comparative degree. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, kita biasanya pakainya more than ya. Jangan dikasih the, nanti jadi double comparative ya. Jangan dikasih the kalau more. Atau would rather than. Seperti itu. Jadi bisa would rather than atau more than. For example, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Alright. Kemudian yang terakhir untuk perbandingan itu namanya superlative degree. Caranya kita bilang yang paling, itu kita pakai the most. Dan harus dikasih the atau teman-temannya the ya kalau kita mau bilang yang paling, teman-teman. Beda, jadi bedanya most sama the most. Kalau most aja itu artinya hampir semua atau sebagian besar itu miliknya kata sifat penanda jumlah. Ya. Tapi kalau the most itu artinya yang paling. Itu caranya untuk superlatif, untuk mengatakan yang paling. Nah, biasanya the most ini nanti gandengannya adalah of, in, atau among. For example, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang 50-an. Maksudnya di antara orang-orang berumur 50-an. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga gandengan kata di perbandingan ya. Sekarang gandengan kata yang terakhir itu masuk ke kategorinya keterangan atau preposisi. Yang pertama kita punya from to.
Nah, artinya from sejak bisa, dari juga bisa, to-nya artinya sampai atau hingga. Ya, contohnya atau ke lah seperti itu. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita harus berjalan dari titik ini ke kota berikutnya atau hingga kota berikutnya atau sampai kota berikutnya. Seperti itu. Berikutnya ada between and. Artinya di antara dan. For example, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Berikutnya kita punya to yang O-nya 2, biasanya kita mengartikannya terlalu gitu ya teman-teman artinya. Atau enough artinya cukup. Nah itu nanti gandengannya adalah to verb 1. For example, you are too old to participate in the competition. Kalau diartikan, Anda sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan tersebut. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umur Anda sudah mencukupi untuk mengikuti lomba tersebut. Misalnya ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita punya so that. So-nya di sini artinya sehingga, that-nya so-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga, itu conjunction teman-teman. Oke. Nah, contoh penggunaannya di dalam kalimat adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Nah, kalau diartikan, cuacanya itu sangatlah panas, sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Berikutnya, ini jadi so hot that ya, teman-teman. Jadi so hot that contohnya. Sangat panas sehingga. Nah, berikutnya ada such that. Itu artinya sama. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau tadi so that itu so hot that. Jadi cukup diikuti kata sifat aja, diikuti that langsung boleh setelah kata sifatnya. Oke, tapi kalau such that itu nggak bisa teman-teman. Harus ada kata benda dulu sebelum conjunction that yang artinya sehingga ini. Nah contohnya adalah, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku membeli es teh. Seperti itu. Berikutnya ada such as, ini beda arti ya teman-teman. Such-nya di situ artinya beberapa, as-nya seperti atau misalnya. Nah, for example, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kalau diartikan, kita bakal perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir adalah kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya, itu nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Nah, for example, I would be the last person in this world to let you down. Kalau diartikan, aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Berarti intinya aku tidak akan membiarkanmu sedih karena aku bukan orang terakhir di dunia ini. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah gandengan kata ya. Biasanya yang depan yang hilang, biasanya yang di belakang yang hilang. Oke, jadi memang tantangannya teman-teman adalah mencari letak di mana si petunjuknya itu. Dan juga ada satu pengecoh di antara ini ya teman-teman, di perbandingan itu, yaitu kata as. Hati-hati kalau nemu kata as teman-teman, karena as itu artinya bisa sama. Kalau artinya as yang artinya sama, nanti gandengannya as bisa. Tapi kalau as yang artinya sebagai, itu nanti bukan masuk ke dalam ini, karena as itu bisa jadi preposisi artinya sebagai. Nah, cara membedakannya as yang sebagai sama as yang sama itu bagaimana? Dilihat kata setelahnya as ini teman-teman. Apakah dia kata benda atau dia kata sifat yang punya arti atau kata keterangan lah misalnya. Itu bisa ya. Kalau dia kata benda contohnya guru, pilot, dan seterusnya misalkan. As a teacher artinya sebagai seorang guru, bukan sama seorang guru. Nggak enak teman-teman. Sama seorang guru dengan, kan nggak enak. Nah tapi kalau misalkan as long as, sama lamanya atau sama panjangnya dengan, as far as, sama jauhnya dengan atau sejauh lah bisa diartikan seperti itu. Ya. As smart as, sama pintarnya dengan. Jadi kalau setelahnya kata sifat itu baru kata sifat atau kata keterangan ya, baru as-nya di situ artinya adalah sama, seperti itu teman-teman. Nah ini nggak perlu dihafal ya, sekali lagi hafalan menurut saya teman-teman pribadi itu bukan belajar ya. Teman-teman silahkan difoto nggak apa-apa, nanti sambil latihan teman-teman silahkan buka fotonya atau screenshot-annya, silahkan. Mungkin sambil teman-teman memotret,
Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Sebelum kita ke contoh soal. Saya Sir mau nanya, Boleh, Mister? Silakan. Mister itu kan di preposition and verb ada such that sama such as. Nah, kadang itu saya juga suka bingung. Kita harus tahu dia artinya itu bisa beda, berarti harus tahu total kalimatnya secara utuh dong ya. Tidak selalu, Mister. Jadi gini, Hmm, tadi masih ingat nggak? iya, As itu artinya apa di sini? ada apa ya? Jadi such Lupa lupa. as itu artinya such-nya beberapa, as-nya artinya seperti, ya kan? Atau misalnya kayak gitu. Nah, Mister coba bikin kalimat dalam bahasa Indonesia aja dengan kata misalnya coba. Atau Nah, seperti atau such-nya juga diikutkan. Misalkan beberapa bla bla bla, misalnya misalkan gitu Mister, bebas. gimana ya? Coba itu aja Mister P aja deh. Saya langsung catat Oke, nih biar ini. oke, coba ya. Coba misalnya gini, Heeh. selain yang saya kasihkan tadi teman-teman. Misalnya saya suka atau saya perlu gitu ya. Saya perlu beberapa apa ya? Beberapa ini harus jamak teman-teman ya. Beberapa karena such kan artinya beberapa di situ, maka bendanya setelahnya harus jamak. Misalkan saya perlu beberapa em, alat misalkan, tapi bukan equipment. Misalnya saya pakai tools, tapi tadi saya sudah pakai tool, teman-teman. Karena yang terpikir di kepala saya sekarang juga alat gitu ya. Misalkan saya perlu beberapa kendaraan gitu ya, atau alat transportasi. Jadi kendaraan seperti atau misalnya sepeda atau kereta api misalnya. Nah, itu contoh yang apa namanya? Beberapa dan misalnya atau seperti ya. Jadi such as gitu. Nah, sekarang yang kedua kita bikin contoh dari such that. Oke, teman-teman. Tadi such that itu such-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Oke, contohnya gini. Saya sangat misalkan saya sangat lapar sehingga eh, pohon itu terlihat misalnya ya, terlihat mirip atau seperti ayam misalnya. Contoh aja ya, teman-teman, jangan ada yang terpikir kayak gini. Nah, teman-teman boleh boleh bandingkan. Setelah kata sehingga itu ada susunan apa? Setelah kata misalnya atau seperti, kan kalau sehingga kan that, such that. Nah, kalau misalnya di sini adalah such as. Ya kan? Nah, setelahnya itu bedanya apa? Kalau misalnya itu setelahnya cuma sepeda, kata benda, atau kereta api itu juga kata benda. Ya, teman-teman, karena as ini kelas katanya preposisi. Tapi kalau sehingga, ya, kalau teman-teman perhatikan setelahnya, itu ada kata terlihat, bahasa Inggrisnya look, atau seem, atau appear. Itu kata kerja, teman-teman. Fungsinya sebagai predikat, artinya setelahnya sehingga itu nanti ada subjek predikat. Seperti itu. Ya, jadi gimana kalau misalkan kita dikasih sama-sama such, di pilihan ganda itu ada that sama as. Cara menentukannya gimana? Dilihat di setelahnya titik-titik yang nanti diisi sama that atau as-nya. Kalau ada subjek predikat ya nggak mungkin kita kasih as karena itu preposition, ya kan? Tapi kalau di setelahnya itu subjek predikat ya isinya conjunction. Seperti itu, Mister. Oke. Dapat ya? Dapat. Oke. Oke. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi tuh, pertanyaan yang bagus, Masnya. That's good question karena kritis ya, teman-teman. Such Oke, izin that, Mister. boleh, silakan, Mister. Itu that yang kedua itu diikuti apa tadi Mister? Kalau yang pertama kan diikuti subjek predikat ya. Kalau yang kedua diikuti apa? Yang kedua mana, Mister? Yang Yang ini that ya, itu ya. Ya. sama, Mister. That atas sama yang bawah itu kelas katanya sama-sama conjunction. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau pakai contoh yang tadi aja ya, misalkan biar nggak kita nyari-nyari contoh yang agak susah. Kita coba lihat dulu yang so that. Kalau kita lihat setelahnya kata that, teman-teman, itu kan conjunction that itu. Setelahnya ada kata I, itu subjeknya. Nah, ini karena di speaking disingkat ya. Nah, auxiliary-nya itu adalah have spent.
Nah, disingkat itu intinya predikat. Nah, kenapa kok subjek predikat? Karena that yang artinya sehingga di sini itu juga sebagai conjunction. Jadi subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Seperti itu, Mister. Nah, sama kayak yang such that. Nah, such that itu juga sama. That-nya itu juga conjunction. Makanya setelahnya sama juga. I have spent. Seperti itu, Mister. Oh, tadi saya nanyanya yang S-nya, Mister, bukan that. Salah, mohon maaf. Gimana? Sorry. Yang S-nya, Mister, yang terakhir, yang berikutnya. Nah, itu. Oh, ini S ya. Kenapa Hmm. tadi pertanyaannya gimana, Mister? Kalau yang di atas kan conjunction ya sebagai that. Kalau yang S itu sebagai apa? Preposition. Oh, berarti dia diikuti noun dong, berarti setelah itu. Betul. Noun atau pronoun. Atau kalau verb ya harus noun-kan, dijerenkan, teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal ya teman-teman untuk penerapan soal ini. Jadi contoh soalnya seperti ini, agak panjang memang tapi sebenarnya nggak sulit kelihatannya. Kita cari predikat dulu seperti biasa kalau nemu soal kayak gini ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat wrote. Subjeknya adalah Margaret Wise Brown, author Margaret Wise Brown itu. Nah, di sebelumnya wrote itu ada fanboys but teman-teman. Fanboys itu setelah dan sebelumnya itu harus susunannya sama. Kalau setelahnya itu adalah verb 2, maka sebelumnya juga harus ada verb 2. Artinya but di sini menghubungkan dua verb 2, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya but itu nggak ada verb 2 lagi. Berarti di titik-titik itu harus kita isi dengan verb 2. Nah, tapi jangan langsung cari verb 2 ya, karena nanti teman-teman bisa langsung jawab Charlie. Nanti salah, teman-teman. Ya, jadi di situ but-nya ada also-nya, teman-teman. But also itu satu kesatuan. Gandengannya but, tapi also-nya bisa pisah ya. Maksudnya but ada subjek, also itu juga bisa. Jadi nggak harus nempel langsung seperti ini. Tapi nempel juga bisa. Pokoknya ada but also setelahnya, maksudnya ada but ketemu also setelahnya. Itu sebelumnya nanti ada not only. Jadi kita cari yang not only verb 2. Nah, kelihatan banget, right? Jawabannya adalah yang alpha. Teman-teman, not only verb 2 itu cuman yang alpha. Kalau yang bravo itu terbolak-balik ya, teman-teman. Kalau yang delta itu juga penempatan only-nya juga tidak tepat gitu. Jadi keterangan itu tempatnya nggak boleh sebelum auxiliary pertama yang kemarin kita bahas. Oke, kalau mau ditambahkan kalau auxiliary verb itu mau ditambahkan keterangan di setelahnya harusnya. Jadi have only produced misalnya gitu. Tapi ini kebalik juga, jadi nggak bisa ya. Nah, ketika teman-teman latihan disarankan memang untuk sambil melatih kemampuan eliminasi. Misalkan teman-teman tahu Bravo, Charlie, Delta salah, itu salahnya kenapa? Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman mengerjakan error analisis, teman-teman sudah terbiasa dengan mencari kesalahan. Kan kalau yang Bravo, Charlie, Delta itu kan, misalkan kita tahu itu salah, misalnya salahnya kenapa gitu, teman-teman sambil cek gitu. Supaya terbiasa mencari kesalahan tadi ya, teman-teman. Tapi bukan mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan di soal gitu maksudnya. Kalau yang alpha not only produce, nah itu jawabannya. Jadi not only verb 2. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow. Subjeknya adalah with, artinya gandum ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah it. Berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar inversi di hari keempat, salah satu penanda inversi, terutama inversi nomor 4 ya, itu adalah more than. Nah, setelahnya more than itu boleh diikuti kata benda yang dibandingkan aja. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet. Itu boleh. Ya, jadi kata benda aja boleh, dan itu udah pasti boleh, teman-teman. Atau misalnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Itu juga boleh. Jadi subjek predikat nggak apa-apa.
Ya, atau setelahnya more than ini subjek predikatnya diinversi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ada syaratnya ya, teman-teman. Kalau misalnya setelahnya more than itu mau diikuti oleh predikat, maksudnya predikat lagi sini entah yang diinversi entah tidak. Ini nanti predikatnya itu diisi oleh auxiliary atau linking verb, tergantung dari kata kerja sebelum kata more. Seperti misalkan kata kerja sebelumnya more itu pakai to be, misalnya pakai is. Maka di setelahnya then itu juga harus pakai to be, tergantung subjeknya ya, tapi subjek setelahnya then. Kalau dia tunggal ya pakai is, kalau jamak ya pakai are. Seperti itu. Tapi misalkan kalau di sebelumnya more than itu pakai verb SES contohnya ya, teman-teman, intinya bukan to be gitu. Nah, maka nanti setelahnya more than itu kalau mau dikasih predikat pakainya does. Oke, ya kalau verb 1 maksudnya gini, do does did. Do does ya. Kalau nggak do ya does, tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Karena ya, bentuk predikat itu yang mempengaruhi adalah subjek sebelumnya atau kalau diinversi ya subjek setelahnya gitu, teman-teman. Ya, jadi atau gini, kalau misalkan teman-teman ada more than noun sama more than subjek predikat atau more than predikat subjek, pilih langsung yang more than noun. Karena itu udah pasti benar, maksudnya udah pasti bisa, teman-teman. Ya, sedangkan kalau misalkan ada subjek predikat setelah more than itu kita harus memastikan dulu predikatnya salah atau benar, predikatnya sesuai atau tidak. Nanti di soal latihan ada. Nah, yang pengen saya tekankan di sini adalah more than ini artinya bisa jadi conjunction. Nah, selain more than, teman-teman, yang bisa diikuti subjek predikat setelahnya atau berfungsi mirip kayak conjunction itu adalah as. Oke. Nah, ini jadi penjelasan tadi kelihatan ya. Di situ sebelumnya titik-titik kan di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Sebelumnya titik-titik itu ada kata as. Nah, gandengannya as adalah as. Nanti as ini jadi conjunction. Misalkan as long as itu selama. Misalnya ya, saya akan menjaga kucingmu selama kamu pergi. Misalnya, I will apa misalkan, I will take care of your cat as long as atau apa ya? Ya, misalkan as long as, tapi nggak enak tuh pakai as long as itu biasanya pakainya well, pakainya. Apa yang pakai enak itu? I will love you as long as you are here. Misalnya, aku akan mencintaimu selama kamu di sini. Contohnya ya, teman-teman. For example. Jadi, as long as you are here. Seperti itu. Jadi bisa. More than as itu bisa. Nah, berarti jawabannya bravo. Itu nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak yang saat ini. Seperti itu. Oke, lanjut contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Nah, ini susunan inversi ya, teman-teman. Ini adalah karakteristiknya soal ITS. Ini yang paling sering dipakai kalau nggak not until ya not only, teman-teman. Itu sering banget. Oke. Nah, ini inversi, setelahnya ada auxiliary can, subjeknya walking fish, verbnya adalah live. Nah, di situ subjeknya walking fish. Kemudian ada predikat lagi yaitu can also travel. Travel ya, subjeknya they, tapi belum ada conjunction di sini. Nah, berarti kita butuh conjunction. Di depan sendiri tadi ada kata not only yang mana gandengannya adalah conjunction but also. Tapi di situ sudah ada also-nya, nggak perlu ditulis lagi. Ya, jadi tinggal but-nya aja. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa melakukan perjalanan untuk jarak yang dekat gitu, atau yang apa ya, travel di sini adalah menjelajah gitu ya. Untuk mereka juga bisa menjelajah jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari 3 contoh soal tadi, sebelum kita ke praktek latihan buat teman-teman, mungkinkah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Kalau neither itu bagaimana, Mister? Neither tadi gandengannya adalah nor, Miss. Ya, kalau yang tadi yang saya minta untuk difoto tadi, Miss. Nah, ini jangan dihafal, oke? Karena hafalan bukan belajar. Nah, neither itu termasuk gandengannya di dalam conjunction yaitu nor. Seperti itu, Miss. Nah, tadi di soal nggak ada nor, maka kita nggak bisa masukkan neither. Dapat nggak, Miss, maksudnya? Atau maksudnya pertanyaan? Oke, dapat ya.
Jadi di foto nanti sambil latihan, sambil buka fotonya sementara di kelas ya. Nanti kalau teman-teman sudah selesai kelas, boleh sambil lihat rekaman. Kalau udah paham tapi ya, itu nanti dicatat. Kalau belum paham, saran saya jangan dicatat, tapi ditanyakan dulu sampai teman-teman benar paham. Karena kalau nggak paham dicatat itu percuma, teman. Udah capek tenaga, kita nggak dapat. Tapi kalau udah paham nggak dicatat, itu hilang. Trust me. Karena saya sudah mengalami sendiri, teman-teman. Nggak ada Sir, pertanyaan? mau bertanya, Boleh, Miss? Silakan, Miss. ini perbedaan antara such as dan such that gimana ya, Sir? Yang tadi, Miss. Yang tadi. Oh, Jadi Pak tadi sudah dijelaskan ya. udah, iya. Jadi such that itu artinya adalah sangat, such-nya ya, that-nya artinya sehingga, dia conjunction. Maka setelahnya diikuti SP, subjek predikat. Nah, kalau such as artinya such-nya itu beberapa, as-nya artinya seperti, ini preposition. Jadi tidak boleh diikuti SP, tapi cukup diikuti noun aja. Seperti itu, Miss. Oh iya, oke, Sir, thank you. Oke, gimana Mister? Tadi Iya. sepertinya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya juga? Boleh dilihat lagi contoh yang kedua tadi, Mister? Contoh yang kedua, oke, ini saya hapus dulu. Ke contoh kedua, silahkan. Berarti ini jawabannya B. Bravo. Betul, jawabannya Oh, bravo. Nah, itu tapi aja, yang Mister. oke, tadi ya yang saya sampaikan teman-teman, hati-hati dengan kata as. Itu ada, karena sering banget as ini dijadikan jebakan. Ya, maksudnya jebakan gimana? Yang tadi saya ulangi ya. Jadi as itu punya dua arti, teman-teman. Kalau dalam konteks yang ini ya, kasus gandengan kata sama jebakannya itu. As itu punya dua arti. Dia bisa artinya sebagai, dia bisa juga artinya sama. Kalau ini artinya sama, karena setelahnya diikuti keterangan atau kata sifat misalnya. Jadi misalkan di sini prolific, misalnya itu kan kata sifatnya. Nah, kalau ada ali-ali ini adalah sudah dirubah menjadi keterangan. Nah, kalau setelahnya ada kata keterangan atau kata sifat, itu maka asnya artinya sama. Tapi kalau as yang setelahnya nggak ada kata sifat, tiba-tiba kata benda, misalnya as an astronaut, sebagai seorang astronot, asnya itu artinya sebagai. Itu bukan penanda gandengan kata. Jadi hati-hati ya. Itu sering juga dijadikan pengecoh atau distraktor gitu di soal structure TOEFL. Tapi nanti kalau teman-teman sering-sering latihan, enak kok kayak gini nih, udah nanti, oh alah, iya ya ada dua arti itu dari latihan. Jadi mungkin kalau dari saya ngasih tahu, mungkin teman-teman setelah kelas maybe ya, kalau nggak dicatat nanti pasti lupa. Nah, tapi kalau udah sering-sering latihan, walaupun tadi misalnya nggak saya sampaikan, nanti teman-teman bakal ngerasain sendiri. Oh alah, as itu iya ya punya dua arti gitu. Karena sering ketemu gitu. Dan nanti akan menarik suatu kesimpulan sendiri dari yang teman-teman pahami. Seperti itu. Jadi dia itu bisa berarti sama, Mister, S itu tanpa didahului oleh the same, as, atau not so. Sorry, gimana Miss? Sorry, gimana Mister? Tadi Itu kan Mister menyampaikan itu gandengannya itu S itu dengan bisa dengan the same, bisa dengan not so gitu. oh, kalau Kemudian baru sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ya, Mister. Nah, ini kan Hmm. sebelumnya nggak ada penanda itu. Ini gandengannya di setelahnya, Mister. Kan titik-titiknya di setelahnya, bukan di sebelumnya. Jadi ini S yang di awal. Oh Gitu. iya iya Pak. Dapat ya? Oke. Gimana mungkin ada. Jadi memang kadang gini teman, apalagi S ya. S kan gandengannya juga sama kayak S juga. Tergantung titik-titiknya di mana. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, dicoba dulu ya, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Mungkin ada jawab. Silahkan yang sudah ada jawaban dikirim di chat ya.
Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Sorry, ada jawaban delta ya ternyata. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, itu di depan sendiri ada conjunction kelihatan langsung ya teman-teman. Subjeknya Canada's Parliament, predikatnya adalah can administer or enforce, sama can initiate. Oke, itu juga verb ya teman-teman, verb 1. Jadi di sini ada 2 verb 1 setelahnya can. Ini nanti tempatnya fanboys. Right? Tapi kita cek dulu kelengkapan ini kan masih CSP, kurang SP satu lagi. Setelah koma itu ada S lagi yaitu it, predikatnya adalah has. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah masalahnya itu tadi, di setelahnya can itu ada 2 kata kerja. Kalau ada 2 kata atau 2 bagian kalimat yang sama seperti ini, itu yang bisa menghubungkan hanya fanboys. Ya kan? Nah, berarti kita cek di situ pilihan ganda yang fanboys yang mana. Ternyata Bravo sama Charlie fanboys, teman-teman. Ada nor sama and. Nah, untuk tahu apakah nor atau and, kita lihat sebelumnya, titik-titiknya. Di situ ada kata neither. Gandengannya neither itu adalah nor. Ya, jadi jawabannya adalah dan urutannya udah gitu ya teman-teman. Misalkan kalau either or ya either dulu baru or. Misal teman-teman menemukan di sini ada or nih, nggak mungkin either di setelahnya. Or either nggak bisa. Bukan nggak bisa sih. Nanti itu bukan kasus gandengan kata teman-teman. Itu nanti beda konteks seperti itu. Beda arti juga ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang, juga tidak bisa memulai suatu kebijakan, dia, maksudnya parlemennya Kanada, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengalokasikan dana. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang bravo. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Kita cek. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat di situ sebelum titik-titik ada kata neither dan gandengannya adalah nor. Berarti jawabannya Charlie. Good job, teman-teman. Nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor ataupun juga tidak menggunakan settingan studio. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan kita bahas bersama. Dan ada jawaban delta, 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 delta. Ada juga Charlie ya. Baik, Charlie atau delta kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata, nah ada conjunction while. Subjeknya the term harmony. Predikatnya adalah suggests. Setelah koma ada subjek it, predikatnya adalah is applied.
Kemudian kalau ditarik ke belakang tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalimat sudah lengkap, CSP, SP. Ya. Nah, di sini masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik berada di setelah koma. Jadi kalau teman-teman mau mencari penanda, itu penandanya di setelahnya koma, setelahnya titik-titik. Nah, itu penandanya adalah kata or, teman-teman. Gandengannya or itu kalau nggak whether, ya either di sebelumnya ya, tapi bukan di setelahnya. Nah, nanti whether or atau either or. Kita cek aja di pilihan ganda yang ada whether atau either-nya yang mana. Nah, jawabannya adalah delta ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni di suggest di sini artinya berarti gitu ya, atau bermakna sebuah suara atau sejenis suara yang bisa didengar, maksudnya yang bisa ditoleransi, maksudnya nggak mengganggu gitu ya, suara yang tidak mengganggu atau enak didengar gitu. Dia atau harmoni itu dipakai ke semua kombinasi nada, entah itu konsonan atau disonan, seperti itu. Nice, lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada Bravo, 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 dan juga Delta, dan juga Alpha. Alright, kita cek ya. Seperti biasa, predikat dulu pencarian kita. Di situ ada kata used, itu verb 2. Kalau made-nya itu verb 3 ya, teman-teman, karena dia nggak ada objek. Polished, di situ juga verb 3. Nah, tapi dia, jadi gini, metal di situ bukan objeknya. Itu adalah kata benda yang dijelaskan oleh kata polished. Karena itu ada kata of, preposisi. Preposisi itu harus ada kata benda setelahnya. Jadi ditarik sampai nemu kata benda, teman-teman. Nah, kata bendanya di metal artinya logam. Artinya di sebelumnya metal atau di tengah-tengahnya of sama metal itu adalah kata sifat semua. Menjelaskan kata benda metal seperti itu, ya. Itu bukan kata kerja. Jadi jawabannya, belum. Itu ada predikat use, subjeknya the Egyptians, kalimat sudah lengkap, gak ada conjunction, gak ada predikat lagi. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Di setelah di setelah titik-titik itu ada kata us. Gandengannya sebelumnya ada us juga. Nah, berarti jawabannya yang Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, as early as 2500 gitu ya. As early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Jadi diartikan gimana ya, sampai gitu, atau bukan baru gitu, jadi baru di tahun 2500 sebelum Masehi orang-orang Mesir menggunakan cermin yang terbuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8, silahkan dicoba lagi 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo, Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo ya. Mari kita cek. Seperti biasa, cari predikat. Di situ ada has, subjeknya main. Kemudian ada, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, nggak ada juga conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu ada kata then. Gandengannya adalah more. Sebelumnya ya, maksudnya sebelumnya harus ada more. Nah, more itu jangan dikasih the, teman-teman. Oke. Nah, jadi dari sini kelihatan ya, jawabannya adalah yang Charlie. Oke, jadi nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan,
Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada atau dibandingkan hampir seluruh negara-negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Kalau yang alfa itu sudah salah secara bentuk ya teman-teman, karena itu superlatif. Superlatif itu sebelumnya harus ada determiner. Entah itu the atau teman-temannya the. Yang kita hanya bisa milih salah satu itu ya. Kalau yang Bravo, the coolest itu superlatif gandengannya adalah of, among, sama in misalnya. Nah tapi di situ ada of memang di situ teman, tapi of-nya di situ itu bukan preposisi berdiri sendiri, itu adalah jadi satu kesatu dengan most of the. Itu penanda jumlah ya, artinya hampir seluruh atau sebagian besar dari, seperti itu. Jadi itu beda karena of itu memang penggunaannya banyak banget teman-teman. Oke. Jadi petunjuk teman-teman adalah si dan ini jawabannya cari. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose, kemudian ada conjunction that yang dia ini sekaligus menjadi subjek ya. Nah kok bisa tahu? Karena setelahnya ada langsung predikat yaitu is. Oke, sedangkan C atau conjunction itu harus CSP teman-teman. Kalau ada conjunction terutama that, diikuti langsung predikat, berarti dia merangkap sekaligus fungsinya jadi subjek. Jadi CS gitu. Kemudian nggak ada predikat lagi setelahnya, nggak ada conjunction lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Sebelum titik-titik ada kata more. Sweeter itu dari kata sweet, manis. Sweeter itu lebih manis. Nah itu ada more-nya teman-teman di dalam, atau er-nya gitu ya. Gandengannya adalah than. Sayangnya dan itu ada dua, yang atas dan, yang delta. Dan ini yang saya sampaikan tadi. Kalau ada seperti ini, pilih yang udah pasti bisa, yang delta teman-teman. Ya, kalau yang alfa kita harus perhatikan dulu predikatnya. Predikatnya ini harus sama dengan yang sebelumnya more. Sebelumnya more itu pakainya to be, ya harusnya di sini diisinya dengan to be, bukan auxiliary do does did. Oke, jadi yang alfa itu memang benar dan, tapi yang salah adalah das-nya. Itu kalau mau dikasih predikat harusnya bukan das tapi is. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis daripada gula tebu. Seperti itu. Alright, lanjut ke number 10 terakhir teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Ada jawaban Bravo, Delta. Nah, di soal ini ada jebakan ya. Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata told, itu verb 2. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, yang artinya bahwa ya. Subjeknya adalah he. Predikatnya adalah would rather be remembered. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction lagi, artinya sentencing nggak ada masalah, kalimat udah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah kalau kita lihat di sebelum titik-titik di situ memang ada as. Nah hati-hati as di sini ini bukan penandanya teman-teman. Nah dari mana kita bisa tahu? Dilihat kata setelahnya.
Kata setelahnya itu nggak ada kata sifat yang deskriptif, nggak ada kata sifat yang punya arti kayak misalnya pintar, cantik, mahal, terkenal, dan seterusnya itu. Malah adanya kata benda. Jadi nggak enak nanti kita bilang sama seorang guru dengan, kan nggak enak. Nah, berarti ini artinya bukan sama. Ini artinya adalah sebagai. Penanda gandengan katanya itu bukan as ini, teman-teman. Tapi di kata would rather. Ya, jadi would rather itu sama dianggap dengan more. Sama kayak more maksudnya gitu. Gandengannya adalah than. Karena would rather itu artinya lebih memilih, lebih suka. Ada kata lebih di dalamnya kalau diartikan. Ya kan? Nah, nanti gandengannya adalah than. Nah, yang pakai than di situ adalah alpha atau bravo. Nah, more than, teman-teman, dia itu mirip kayak conjunction fanboys. Kalau dia jadi conjunction ya. Dia bisa menghubungkan dua yang sama. Nah, untuk tahu apakah yang bisa jatuh setelahnya than di sini, apakah verb ing, apakah as diikuti kata benda, kita harus lihat di sebelumnya kata more than-nya. Di sebelumnya kata than-nya. Nah, di situ sebelumnya kata than itu adalah as a teacher of the deaf. Nah, maka setelahnya than itu juga harus ada preposition now. Berarti jawabannya bravo ya. As the inventor of the telephone. Nah, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau dia lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang alpha itu salahnya karena verb ing itu aktif, setelahnya tidak ada objek. Sedangkan invent itu artinya menemukan. Dia butuh objek, teman-teman. Menemukan apa gitu. Nah, itu tiba-tiba nabrak preposition jadi nggak bisa secara bentuk. Ya. Kalau yang Charlie di situ ada kata benda, nanti double object. Setelah of sudah ada objek the deaf, malah dikasih di invention. Kata benda nggak boleh punya objek. Oke, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah ini kalau misalkan teman-teman tertipu dengan kata as, pasti jawabnya delta. Karena as gitu ya. Tapi yang saya sampaikan tadi, as itu punya dua arti, teman-teman. Yang satu sebagai, itu bukan as. Ya, tapi as yang artinya sama, itu baru as. Yang punya gandengan itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman, mengenai gandengan kata ya. Memang materinya sedikit bukan hafalan sih sebenarnya, tapi teman-teman sering-sering latihan aja nanti hafal sendiri kok. Minimal itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi insting seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin bukannya saya flexing ya, teman-teman. Hari ini tadi pagi saya tes structure itu 40 soal itu cuma habis 5 menit. Believe it or not, you may believe me or not. Tapi saya ada saksinya gitu. Jadi ada orang yang tahu saya tadi ngelakuin itu gitu. Makanya saya yakin pasti teman-teman juga bisa kok kayak gitu. Karena dengan cara yang saya share kayak gini, saya pun ketika ngerjakan juga dengan pakai cara seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silakan sebelum kita tutup kelasnya. Untuk klarifikasi aja, Mister. Ya. Masih agak bingung dengan S-nya ini. Kalau misalkan S-nya itu artinya sebagai, berarti bukan itu pirate word yang akan Gandengan, kita. betul. Tapi Kan kalau nggak enak. misalkan artinya sama, barulah itu. Nah, gimana kita bisa tahu kalau itu artinya sama? Oke, kalau sama itu dia itu diikuti oleh adjektif atau adverb. Sementara Betul. kalau artinya S itu diikuti oleh noun. Sementara ini Betul. diikuti oleh noun. Betul, karena as yang diikuti noun itu kan preposition, Mister. Makanya diikuti noun kan, preposition noun gitu. Ya. Artinya sebagai. Contohnya di sini Oke. sebagai seorang guru. Dapat ya? Nggak enak kalau as a teacher di situ diartikan sama seorang guru dari tunanetra dengan, kan nggak enak tuh. Jadi ada alasan juga kenapa dia nggak bisa diartikan secara grammar, atau kalau dibalik, ada alasan kenapa grammar itu diciptakan sedemikian rupa. Karena kalau diartikan itu nggak enak. Jadi itu sebenarnya sama-sama ini, teman-teman. Sama-sama berhubungan lah kayak gitu. Itu tapi teori saya sendiri ya. Kalau di buku itu nggak ada. Jadi menurut saya memang, tapi dapat, Mister ya. As yang diikuti kata benda, contohnya ini as a teacher ini, as-nya di situ bukan artinya sebagai, karena nggak enak kalau diartikan sebagai. Kalau dengan cara mengartikan. Tapi kalau dengan cara kelas kata, secara grammar, as di situ itu bukan artinya sama karena tidak ada kata sifat yang dijelaskan setelahnya. Tapi dia punyanya objek. Nah, berarti as ini preposition.
Seperti Oke. itu. Oke, Mister. Boleh lihat lagi ke yang nomor 7 nggak, Mister? Nomor 7 boleh. Nomor 7 silakan. Ini tadi berarti jawabannya yang B, yang Bravo. Betul, Mister. Oh, oke. Terus itu aja, Mister. Oh, maksudnya untuk klarifikasi ya, ingin memastikan gitu ya. Iya, untuk Oke. memastikan aja, Mister. Jadi kalau Hmm. misalkan ujian TOEFL ITS yang online itu, Mister, itu nanti misalkan kita udah beres ini untuk yang di part structure, itu bisa kita lanjut ke reading nggak? Bisa langsung. Jadi nggak harus nunggu. Contohnya tadi saya sisa 20 menit, saya tadi lihat tadi sempat 20 menit itu saya next ke reading itu nggak apa-apa, nggak masalah, Mister. Jadi bisa kita berlama-lama di reading ya? Nah, tapi gini, waktunya itu per sesi, Mister, per section. Misalkan di structure kan 25 menit. Nah, misalkan di structure itu kita sisa 20 menit. Sisa 20 menit tadi tidak diakumulasikan ke reading. Jadi reading tetap maksimal 55 menit seperti itu, Mister. Jadi nggak ditambahkan ke reading gitu. Lebih enak yang paper based dong berarti, Mister. Nah, saran saya jangan paper based. Pokoknya gini, Mister. Ini pengalaman saya ya, teman-teman. Kenapa kok paper based itu nggak enak? Maksudnya saya jadi perbandingan gitu. Memang ada enaknya sih. Enaknya kalau di listening, teman-teman, itu kita bisa mengisi yang tadi kita ketinggalan di listening. Walaupun itu juga kita nggak bisa mengulang audionya. Cuma bisa memastikan aja itu terisi gitu lah. Intinya kayak kalau bahasa Jawanya itu kalau saya ngarang gitu, maksudnya dijawab ngarang. Karena gini teman-teman, di TOEFL itu kalau bisa jangan ada yang dikosongkan. Ya, dijawab aja misalkan teman-teman nggak nangkep misalnya di listening terus nggak tahu jawabannya kan itu waktunya 12 detik itu singkat banget teman-teman. Nanti daripada kosong salah itu dijawab aja kalau di PPT ya dilingkari aja gitu. Karena kenapa? 4 pilihan itu salah satu pasti jawabannya. Artinya teman-teman kalau misalnya nggak tahu tapi tetap menjawab ada peluang benar 25%. Walaupun peluang kecil tapi walaupun 1/4 ya peluangnya tapi nggak apa-apa. Daripada peluangnya 0 atau udah pasti salah. Kalau udah pasti salah mengurangi nilai. Tapi kalau misalkan kosong itu udah pasti. Maksudnya gimana ya? Kalau teman-teman maksudnya jawab diisi kita nggak tahu itu benar atau salah. Ada kemungkinan benar. Kalau benar kan nambah nilai. Tapi kalau misalkan kosong itu udah pasti salah itu mengurangi nilai. Seperti itu. Jadi kayak gambling gitu tuh, kayak taruhan gitu. Nah, kenapa kok saya sarankan online? Itu alasannya banyak banget. Yang pertama itu masalah preparation. Teman-teman itu lebih kalau menurut saya ya dan pengalaman saya, teman-teman itu lebih santai karena tesnya di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, dengan device masing-masing. Jadi yang lebih kenal dengan laptopnya teman-teman atau komputernya teman-teman ya, tapi nggak boleh pakai komputer teman. Setahu saya harus pakai laptop. Nah, yang kenal dengan laptopnya teman-teman ya laptop teman sendiri gitu. Jadi misalkan laptopnya cepet atau laptopnya nanti settingannya gini, caranya nyari antivirus gimana itu teman-teman sendiri itu lebih gampang. Kemudian kalau online itu kita bisa pakai headset, audionya itu jelas banget, clear gitu teman-teman. Beda ketika kita datang ke PBT, saya 2 kali tes PBT teman-teman, itu dapat nggak tahu ya kebetulan atau memang standarnya kayak gitu. Dapat tempat yang menggema. Jadi ruangannya itu memang di lantai 2, atas itu kelas kosong gitu teman-teman, bawah itu juga ruangan kosong. Jadi menggema gitu. Apalagi loudspeakernya itu ada 2. Dan itu benar kayak tabrakan gitu suaranya. Jadi kayak nggak nyaman banget. Nah, tapi kalau pakai headset, apalagi teman-teman ada headset yang noise cancelling, itu enak banget, nyaman banget, jelas banget gitu teman-teman. Seperti itu. Terus juga kalau nggak enaknya di listening itu di ITP atau yang digital, ITP yang digital atau yang online itu cuma satu, yaitu tadi listening teman-teman nggak bisa back, nggak bisa. Misalnya nih nomor 1 tadi saya belum nemu soal tiba-tiba layar udah pindah, itu kita nggak bisa kembali ke yang tadi dan itu tadi udah pasti salah. Nah kalau teman-teman misalkan mengalami kasus seperti itu saran saya nggak perlu panik. Kalau panik nanti teman-teman malah bingung ketika dengan soal yang sekarang kita hadapi. Daripada 2 salah, mending ya udah yang tadi salah ikhlasin dulu.
gitu. Dibuat pengalaman, maksudnya berarti saat ini sebelum saya mendengarkan audionya, diklik dulu aja bebas. Di ABCD manapun bebas, tinggal ngeklik. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, waktunya teman-teman itu tidak terkurangi. Jadi memang misalnya kalau di Structure kan 25 menit, teman-teman. Kalau online itu 25 menit teman-teman bisa habiskan untuk mengerjakan. Tapi kalau di PBT, teman-teman nggak bisa. Waktu 25 menit itu harus membagi dengan waktu bahasa Jawanya itu mencoret-coret lembar jawaban. Memang kelihatannya kayak sepele, teman-teman, hanya mencoret-coret, tapi it takes time. Soalnya ada 40 seperti itu. Misalkan teman-teman anggap aja mencoret-coret lembar jawaban supaya penuh dan tidak melewati buletan dan harus penuh, tidak ada yang kosong, anggap aja sekitar normalnya 2 detik lah mungkin. Nah, nanti waktunya teman-teman itu 2 detik dikali 80, jadi 160 detik. Itu untuk mencoret-coret. Itu pun cepat, teman-teman. 160 detik itu termasuk cepat gitu ya. Maksudnya singkat gitu. Normalnya untuk mencoret-coret itu 5 menit, teman-teman. Jadi teman-teman hanya punya waktu 20 menit aja untuk mengerjakan structure yang PBT, yang teman-teman datang ke lokasi tes. Seperti itu. Tapi kalau yang tinggal ngeklik kan enak. Klik next itu enak banget. Nggak terlalu lama. Apalagi nilainya teman-teman itu bisa langsung keluar kan online. Ada unofficial report. Jadi kita tahu, oh tadi hasil saya segini. Tapi kalau misalkan yang PBT, teman-teman harus nunggu 2 minggu baru nilainya keluar. Seperti itu, Mister. Jadi kalau datang ke lokasi itu masih PBT ya, Mister ya? Iya, itu PBT, paper based. Tapi sebenarnya yang saya nangkep sekarang, Mister, dari website resminya ITS, itu nggak ada PBT, CBT sekarang itu udah nggak ada. Jadi sekarang udah diganti sama, sejak pandemi ya, yang saya tahu, TOEFL digital, maksudnya TOEFL ITP digital itu yang online, sama TOEFL ITP offline kalau nggak salah. Seperti itu. Iya, kalau nggak salah TOEFL ITP offline gitu. Kalau offline itu masih pakai kertas. Iya, yang pakai kertas itu, yang dulunya namanya PBT gitu. Tapi kalau yang digital itu, yang dulu namanya CBT, Computer Based Test. Terus kalau misalkan, ini lebih ke teknis sih, Mister, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman-aman. Oke. Malah itu penting, Itu teman-teman. kalau misalkan kita online dari rumah, Mister, itu boleh pakai headset nggak? Memang disarankan pakai headset, tapi yang berkabel, gitu. Nggak boleh yang Bluetooth. Ya, Oh. mouse juga sama. Mouse itu juga, tapi tergantung yang jaga juga sih. Karena pernah juga ketika tes itu juga pakai Bluetooth wireless nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sebenarnya kalau dari ITS-nya nggak boleh. Karena saya dulu juga pernah ada kecurangan itu, ketahuan di pengawasnya karena kursornya itu geraknya beda atau beda dari mouse-nya yang digerakin sama si yang tes itu. Jadi jarak jauh itu ada remote. Memang gimana ya ngomongnya, saya juga gak enak. Nanti aja ya teman-teman, kita cerita yang gitu-gitu di akhir aja. Karena gitu tuh banyak banget, Pak. Oke. Terkait dengan listening, Mister. Kalau listening itu kan misalkan part B sama part C itu kan satu conversation kan, misalkan soal. ada 4 soal, 5 soal gitu, Mister. Betul, Itu kadang 3. ditampilkan ke 5 soalnya, ditampilkan ke 5 pilihan gandanya atau satu-satu, Mister? Oke, ini saya ini dulu ya. Saya pengen ngeliatin soal yang saya dapat dari ITS, teman-teman. Yang asli, yang baru. Ini saya stop share dulu. Maksudnya bukan saya stop share, saya stop recording.